Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Di sini saya ingin sedikit mengungkapkan unek-unek saya mengenai ketika saya menyarankan teman-teman untuk suatu pertanyaan yang bersifat pribadi itu melalui WA saja. Tujuan saya tidak lain supaya privasi yang teman-teman miliki itu tidak tershare secara publik di kolom komentar. Tujuan saya yang pertama seperti itu, teman-teman. Akan tetapi kemarin ada salah satu teman kita yang melakukan suatu hal seperti itu. Saya sarankan ketika beliau menanyakan secara pribadi itu melalui WA, beliau meminta suatu arahan atau petunjuk tentang suatu laku spiritual. Akan tetapi laku spiritual ini ketika saya berikan, beliau mengungkapkan masalah pribadinya tentang suatu keadaan yang beliau alami yang dalam keadaan kurang baik atau kurang beruntung. Saya sarankan A, B, dan C, akan tetapi beliau selalu meminta atau mendesak agar amalan yang saya berikan itu bisa tersampaikan di beliau itu secara instan. Dalam artian instan seperti apa? Hari ini melakukan, besok itu sudah terkabul. Itu adalah pola pikir yang salah, teman-teman. Ketika kita melakukan suatu amalan, yang paling penting yang pertama adalah kita niat ikhlas dulu akan amalan tersebut. Karena beliau sendiri tak tanyain untuk datang secara langsung dicek energi dan aura, tidak mau. Dan beliau juga tidak menampakkan foto wajahnya di WhatsApp atau mungkin mengirimkan foto wajahnya di WhatsApp. Beliau cenderung menutupi. Dan dari hati saya, dari feeling saya kan ada pertanyaan. Ada kesalahan apa yang beliau lakukan hingga mengalami hal seperti itu, tapi beliau tidak menjawab secara bebas. Bahkan namanya pun beliau tidak menyebutkan di WA tersebut. Jadi untuk mencari suatu penyelesaian, teman-teman, baik itu dengan laku spiritual ataupun dengan penerawangan spiritual, itu ada hal-hal yang perlu diketahui. Oleh sebab itu, jika teman-teman mendapatkan suatu amalan, yang paling pertama itu keyakinan teman-teman akan amalan tersebut. Bukan mendesak agar amalan itu segera memberikan efek kepada diri teman-teman. Mungkin ketika teman-teman melakukan suatu amalan baru bisa tercapai selama 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Ini tergantung dengan niat, keyakinan, dan konsistensi yang teman-teman lakukan. Karena Allah sendiri tidak menjanjikan bahwa hal-hal seperti itu terkabul dengan cara yang kita inginkan. Tapi justru Allah memberikan informasi bahwa suatu amalan, suatu doa itu pasti akan dikabulkan. Tapi dengan cara yang kadang tidak kita sangka-sangka dan kita duga-duga. Oleh sebab itu, saya mungkin masih membuka kesempatan untuk teman-teman yang lain jika ingin melakukan pertanyaan via WA, monggo. Tapi haraplah untuk teman-teman semua, saya juga tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan imbalan lewat WA tersebut. Saya tidak membuka konseling yang seperti orang-orang pada umumnya, terus ketika masuk WA, satu pertanyaan harus bayar sekian, terus jawaban berapa kali bayar sekian. Saya tidak melakukan hal seperti itu. Tapi mohonlah untuk lebih bijak dalam berbicara atau dalam berkonsultasi. Terus jangan ketika berkonsultasi terus teman-teman tidak mendapatkan apa yang teman-teman inginkan sesuai keinginan teman-teman tersebut, terus teman-teman menjelek-jelekkan atau teman-teman
justru marah-marah atau sumpah saprah seperti itu. Saya bukan terus menjelek-jelekkan teman-teman yang lain atau mungkin teman kita yang sudah di WA tersebut. Saya tidak menjelekkan dan saya pun tidak mengetahui siapa dia. Tapi ketika saya memberikan suatu saran, kok teman-teman justru malah seperti meminta saya itu bisa mengabulkan hal tersebut. Ini bolak-balikan kepada Tuhan, teman-teman, kepada Allah. Misalnya meminta rezeki itu kan memintanya kepada Allah. Jika teman-teman ingin cepat, ingin hal yang mungkin ekspres lah, katakanlah seperti itu. Pesugihan saja tidak begitu ekspresnya. Mungkin teman-teman melakukan ritual hari ini, 1 bulan kemudian baru terasa efeknya. Itu yang pesugihan, berkaitan dengan sesembahan yang lain. Tapi kalau hal ini berkaitan dengan Tuhan, Tuhan itu memberikan ujian teman-teman itu untuk menguji. Menguji apa? Menguji kesabaran teman-teman, menguji keikhlasan teman-teman, menguji niat teman-teman untuk percaya kepada Tuhan teman-teman sekalian. Juga sebagai bahan introspeksi diri. Teman-teman itu punya salah atau kita punya salah. Mungkin teman-teman menganggap bahwa problematika yang teman-teman alami itu tersulit. Tapi di luar sana masih ada banyak yang mungkin lebih sulit dari kita. Makanya saya meminta teman-teman semua untuk selalu bersyukur. Kita meminta ampun kepada Allah dan mensyukuri apa yang nikmat Allah berikan kepada kita. Seperti itu, teman-teman. Semoga sedikit unek-unek saya ini bisa memberi pencerahan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.